أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Para peserta daurah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan memasuki materi ilmu i'rab yang ke-9, yaitu dengan judul i'rab shibhul jumlah. Untuk pembahasan sebelumnya, i'rab mufradat sebagai pengantar awal ya, sebagai wawasan dasar sudah kita bahas. Nanti akan kita praktekkan di pertemuan yang selanjutnya. Nah, untuk sekarang kita akan berkenalan dengan i'rab shibhul jumlah. Secara bahasa yang disebut shibhul jumlah itu mirip dengan jumlah, tapi bukan jumlah, mirip dengan jumlah. Di sini kita artikan shibhul jumlah itu bentuk ungkapan yang menambahkan terhadap makna yang mufrad. Itu yang disebut dengan shibhul jumlah. Berkaitan dengan shibhul jumlah, yang pertama harus kita ketahui jenisnya ya, membatasi jenisnya. Ada dua shibhul jumlah. Yang pertama dzaraf, ada dzaraf makan menunjukkan tempat, dan dzaraf zaman menunjukkan waktu. Contoh dzaraf makan, wada'tul kitaba fawqal maktabi. Di sini yang menjadi dzarafnya fauqa. Al-maktabi itu sebagai mudhof ilaih. Nah, yang disebut shibhul jumlahnya itu lafadz fauqal maktabi. Dzaraf zaman, contoh sumtu syahra ramadhana, saya saum di bulan Ramadan. Shibhul jumlahnya adalah kalimat syahra ramadhana. Lalu yang kedua, termasuk shibhul jumlah adalah jar majrur. Jar majrur ini terbagi dua. Ada yang asli, huruf jar asli ya. Maksudnya yang membutuhkan kepada muta'allaq. Akan kita bahas nanti tentang muta'allaq ini. Contohnya hadartu fil majlis. Fil majlis kita sebut fi-nya huruf jar asli karena sebelumnya ada hadar, muta'allaq. Kebalikannya goer asli atau zaidah, termasuk zaidah ya, tambahan, dan sabih bizaid, mirip tambahan. Huruf jar ini tidak butuh kepada muta'allaq, seperti kafa billahi syahida, cukup Allah sebagai saksi. Di sini bukan asli tapi zaidah, tambahan. Yang kedua, berkaitan dengan shibhul jumlah, kita harus bisa menentukan muta'allaq yang dikaitkan dengan shibhul jumlah itu. Dalam hal ini ada dua, ada yang zahir, ada yang jelas ya, ada yang mahdzuf, ada yang dibuang. Nah, kita pelajari dulu secara sederhana tentang muta'allaq. Muta'allaq atau ta'alluq itu keterkaitan shibhul jumlah dengan kalimah yang mengandung makna kejadian, karena ada kaitan di antara keduanya. Jadi kan yang disebut shibhul jumlah itu menerangkan yang sebelumnya. Maka yang sebelumnya yang dikaitkan dengan shibhul jumlah itu disebutnya muta'allaq. Ada keterkaitan. Di sini syaratnya ada keterkaitan mantiki secara logika ya, antara shibhul jumlah dengan kejadian. Yang kedua, macam-macamnya, ada yang zahir, terlihat muta'allaqnya itu sebelum huruf jar, ada yang mahdzuf, ada yang dibuang. Yang termasuk muta'allaq zahir, fi'il, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahat, isim makan, isim zaman, dan isim jamid. Ini sudah kita bahas di pelajaran ilmu sharaf. Nah, kita lihat beberapa contohnya. Muta'allaq yang zahir, satu fi'il, yaitu a'udzu billahi minasyaitani. Di sini ada dua huruf jar, ada dua shibhul jumlah.
billahi dan minasyaitoni. Muta'alaknya fi'il yaitu a'udzu. Yang kedua masdar uhibbul mutola'ah fil bait sabahan. Sibhul jumlahnya fil bait jar majrur, kemudian muta'alaknya al mutola'ah. 3 isim fi'il uffin lil kusala waqtada fi himmatihim. Di sini uffin itu sebagai isim fi'il, aku merasa bosan terhadap orang-orang yang kusal, ya malas, waktu lemahnya semangat mereka. Nah, lil kusala sibhul jumlah jar majrur yang muta'alaknya uffin. Kemudian isim fa'il Khalidun mujahidun tula hayatihi fi sabilillah. Di sini sibhul jumlahnya tula hayatihi, termasuk zorof dan mudhof ilaih. Kemudian muta'alaknya adalah mujahidun. 5 isim maf'ul seperti al-ilmu matbu'un dakhilal qulub mundhus sighar, yang termasuk sibhul jumlah dakhilal qulubi, kemudian muta'alaknya matbu'un. Yang keenam sifat musabbahat Zaidun suja'un fil mihni waqtal jihad. Fil mihni ini termasuk jar majrur, ya, sibhul jumlah, muta'alaknya lafad suja'un. 7 isim makan dan zaman hadhil ardu kanatil mautin li ahlina, jar majrurnya li ahli, muta'alaknya al mautin, kanatil mautin. Kemudian isim jabin mu'awwal bi mustaq, isim jamid yang ditakwil mustaq. Zaidun asadun fil qital. Fil qital termasuk sibhul jumlah yaitu jar majrur, kemudian muta'alaknya adalah asadun. Itulah pengantar tentang pembahasan muta'alak yang zohir, ya, yang disebut sebelumnya. Kita lihat beberapa contoh muta'alak untuk yang zohir. Surat Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kita lihat bi ashabi ini termasuk sibhul jumlah karena terdiri dari jar dan majrur, harful jari dan isim majrur. Muta'alaknya disebutkan berupa fi'il yaitu fa'ala. Yang kedua, alam yaj'al kaidahum fi tadlilin. Fi tadlil termasuk jar majrur, sibhul jumlah jar majrur, muta'alaknya yaitu kaidah. Kaidahum, tipu daya mereka ada dalam kesesatan, berupa masdar. Yang ketiga, wa arsala alaihim tayran ababil, jar majrurnya ala, ya, sibhul jumlah, isim majrur jahim, kemudian muta'alaknya berupa fi'il yaitu arsala. Tarmihim bihijarah min sijil. Bihijarah itu adalah jar majrur, harful jar dan isim majrur, muta'alaknya tarmi. Yang kelima, faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ka'asfin itu jar majrur, sibhul jumlah. Kemudian untuk muta'alaknya adalah kalimat fi'il ja'ala. Ini untuk contoh muta'alak yang zohir. Kemudian muta'alak yang mahzuf. Nah, ada muta'alak yang dibuang. Jadi sekali lagi, adanya muta'alak yang dibuang ini berlaku bagi harful jar yang asli, ya, karena huruf jar yang asli itu butuh kepada muta'alak. Terkadang disebut ada secara zahir, ada juga yang dibuang. Contoh yang dibuang, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada harful jar bi, kemudian isim majrurnya ismi. Bismi ini termasuk sibhul jumlah jar majrur. Mana muta'alaknya? Pada lafaz sebelumnya tidak ada.
maka para ulama memperkirakan bahwa muta'alaknya itu adalah abtadi'u, saya memulai. Abtadi'unya tidak ditulis, tapi dibuang. Yang kedua, Zaidun fiddari, Zaid di rumah. Nah, kalimat fiddari termasuk sibhul jumlah, huruf jar dan isim majrur. Mana muta'alaknya? Tidak logis kalau muta'alaknya Zaid. Walaupun di dalam hal ini ada dua pendapat sebetulnya ya. Zaidun itu mubtada. Khobarnya mana? Ada yang berpendapat khobarnya mahzuf, yaitu maujudun. Ada yang berpendapat khobarnya itu fiddari. Kalau kita memandang bahwa khobarnya mahdzuf, maka yang dibuangnya kalimat maujudun. Jadi asalnya Zaidun maujudun fiddari. Jadi muta'alaknya di sini maujudun, yaitu dibuang. Itulah penjelasan tentang sibhul jumlah ya. Jadi sibhul jumlah harus kita pahami itu terdiri dari dzaraf, tempat, keterangan tempat atau waktu, dan juga jar dan isim majrur. Ketika ada harful jar dan isim majrur, ketika itu huruf jar asli, maka membutuhkan kepada muta'alak. Ada yang disebut dan juga ada yang dibuang. Itulah untuk materi yang ke-9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.